Halo teman-teman semua, pernah nggak sih terpikir di benak kamu, berapa bahasa yang bisa dikuasai artis Indonesia? Bisa jadi kamu bakal terkejut, nggak cuma 2 atau 3 bahasa aja. Beberapa selebriti kita ternyata fasih sampai 4, 5, bahkan 6 bahasa loh. Nah, di video kali ini, kita bakal kenalan lebih dalam sama 9 artis Indonesia yang benar-benar polyglot sejati. Kita bakal lihat siapa saja mereka, bahasa apa aja yang mereka kuasai, dan tentu saja, mengapa kemampuan multibahasa ini bikin mereka makin keren dan inspiratif. Jadi, pastikan kamu tetap di sini ya, karena perjalanan bahasa mereka penuh kejutan. By the way, kalau kamu juga saat ini lagi belajar bahasa asing, komen di bawah ya. Pengen tahu juga, dari mana kamu mulai belajar? Apakah karena film, musik, atau teman? Tulis. Ya, mungkin jawabannya bakal kita sorot di video selanjutnya. Oke teman-teman, siap? Yuk kita mulai jejak multibahasa mereka. Pertama, Raline Shah. Pertama, kita mulai dengan Raline Shah, artis multitalenta yang bukan hanya piawai berakting atau berharisma di layar, tapi juga hebat secara multibahasa. Berdasarkan artikel Merdeka, Raline diceritakan menguasai setidaknya 4 bahasa. Bahasa Indonesia, Inggris, Melayu, dan Prancis. Kemampuan ini ternyata bukan kebetulan. Raline tumbuh di lingkungan multikultural. Ayahnya merupakan politisi dan pengusaha berdarah Melayu dari Malaysia, Pakistan. Sedangkan ibunya berasal dari Singapura. Hal ini membuatnya dibesarkan dalam atmosfer beragam bahasa dan budaya. Ia juga menempuh pendidikan internasional, mulai sekolah asrama di Malaysia, dan kemudian meraih gelar di bidang Political Science dan Media and Communications dari National University of Singapore (NUS). Di sana, kemampuan bahasa Inggris dan estetika komunikasi lintas budaya semakin terasa. Fakta uniknya, Raline dikenal memiliki penampilan pan-Asian dan kemampuan berbahasa yang memungkinkan dia memerankan berbagai karakter berbeda, mulai dari imigran Turki, wanita Cina Kaukasia, hingga figur tradisional Indonesia. Selain itu, secara linguistik, Raline kerap mempraktikkan code switching, alias berganti-ganti bahasa dalam satu percakapan. Seperti yang terlihat di berbagai podcast atau wawancara dengan Daniel Mananta. Strategi ini sering digunakan untuk meningkatkan ekspresi, serta menunjukkan keahliannya dalam bahasa asing. Oh ya, bukan cuma soal bahasa, Raline juga sosok inspiratif. Dia mendirikan berbagai yayasan sosial seperti Rumah Harapan Indonesia, mendaki gunung seperti Kilimanjaro, bahkan kini dipercaya menjabat sebagai staf khusus Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk Kemitraan Global dan Pendidikan Digital sejak Januari tahun 2025. Kedua, Nirina Zubir. Selanjutnya, kita beralih ke Nirina Zubir, artis serba bisa yang ternyata juga polyglot hebat berdasarkan berbagai sumber. Selain bahasa Indonesia dan Inggris, Nirina juga menguasai Mandarin, Prancis, dan Jerman. Total 5 bahasa yang ia kuasai dengan cukup fasih. Lahir di Antananarivo, Madagaskar, pada 12 Maret tahun 1980. Nirina tumbuh di lingkungan kosmopolit karena sang ayah, Zubir Amin, adalah seorang diplomat. Sejak kecil, ia sudah mengikuti tugas diplomatik ke berbagai negara, seperti Turki, Hong Kong, Beijing, hingga Prancis. Itulah latar belakang penting bagi kemampuan bahasa asingnya. Salah satu fakta keren, Nirina sempat dipercaya menjadi penerjemah pribadi bahasa Mandarin untuk Ibu Megawati saat kunjungan wakil Presiden China ke Indonesia tahun ke-2000. Itu menunjukkan tingkat kemahirannya bukan sekadar bisa bicara, tetapi mampu memahami situasi formal dan diplomatis. Di bidang seni peran, ia pernah beradu akting dalam film berbahasa Mandarin, produksi Indonesia berjudul Silent Heroes, di mana ia harus beradu dialog dalam Mandarin campur dialek Sunda. Tantangan ini sempat membuatnya kewalahan, karena sebelumnya kemampuan Mandarinnya memang dipelajari sejak SMA saat tinggal di Hong Kong. Menurut profilnya di Wikipedia, Nirina memang tumbuh besar sambil berpindah-pindah negara. Itu membentuk kekayaan bahasa dan ekspresi budaya yang ia miliki sekarang. Ia bahkan pernah jadi interpreter loh. Ketiga, Pak Raden Deres.
Raden Suyadi. Sekarang, bertemu dengan sosok legendaris, Drs. Raden Suyadi, atau yang kita kenal sebagai Pak Raden, pendiri karakter ikonik dalam serial anak-anak si Unyil, yang melekat abadi di hati generasi 80 Yen dan seterusnya. Pak Raden ini bukan hanya seniman dan pendongeng ulung, dia juga ternyata fasih dalam 5 bahasa. Bahasa Jawa, Indonesia, Belanda, Inggris, dan Prancis. Betapa uniknya, kan? Sekilas, kamu mungkin berpikir hanya itu saja. Tunggu dulu, ada tambahan menarik nih. Dia belajar animasi di Prancis selama 3 tahun 1961 sampai 1963. Dan itu jadi alasan kuat kenapa bahasa Prancis masuk ke daftar kemampuan bahasanya. Menariknya, pengalaman belajarnya di Eropa memperkaya perspektif dan teknik visualnya. Seperti terlihat dari gaya ilustrasi khasnya yang bersih, energetik, dan terinspirasi aliran Ligne Claire ala Franco Belgia. Selain itu, kontribusi Pak Raden terhadap dunia pendidikan juga besar, loh. Dia ditunjuk oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadi ilustrator buku pelajaran bahasa Indonesia tingkat sekolah dasar. Kalau kamu pernah belajar dari Ini Budi, Ini Ibu Budi, itu karyanya dia. Tak heran jika dukungan budaya terhadapnya terus dilakukan. Sejak 2023, ETB menyelenggarakan pameran Suyadi, Kucing, Peci, dan Pak Raden di Sumarja Gallery, menampilkan sketsa, karakter puppet, hingga ilustrasi anak yang menjadi warisan tak ternilai. Keempat, Julie Perez Jupp. Selanjutnya, kita bahas sosok kontroversial tapi mengesankan Julie Perez, yang akrab disapa Jupp. Menurut artikel di Merdeka, Jupp dikenal sebagai polyglot yang piawai menggunakan setidaknya 5 bahasa. Bahasa Indonesia, Inggris, Belanda, Prancis, dan Spanyol. Bagaimana ia bisa mahir dalam bahasa-bahasa tersebut? Ceritanya menarik. Setelah lulus dari Akademi Sekretari di Jakarta, Jupp sempat bekerja sebagai sekretaris di perusahaan furniture milik orang Belanda, dan kemudian pindah ke Belanda selama 3 tahun. Di sana, ia belajar bahasa Belanda dan Inggris sebagai bagian dari kesehariannya. Kemudian, karirnya membawa dia ke Prancis. Setelah menikah dengan model asal Prancis, Damien Perez, di Prancis pula, ia belajar bahasa Prancis. Dan saat itulah peluang modeling untuk majalah seperti H&M dan Maxim terbuka lebar. Selain itu, Jupp juga dikenal fasih berbahasa Spanyol. Kemungkinan besar karena hubungannya dengan pesepak bola asal Argentina, Gaston Casdao, yang juga menjadi bagian penting dalam hidupnya. Yang membuat cerita Jupp makin menarik. Sempat belajar jurusan hukum dan ambil kursus bahasa Prancis di Prancis. Walau akhirnya tidak menyelesaikannya, tapi itu menunjukkan semangatnya dalam meraih pendidikan di mancanegara. Dengan keahlian multibahasa tersebut, Jupp tampil beda. Bukan hanya sekadar fasih, tapi penguasaan bahasa-bahasa ini menjadi pintu bagi dia memasuki dunia modeling, hiburan, dan bahkan memperluas jejaring internasional. Ia benar-benar membuktikan kalau kemampuan multibahasa bisa membuka kesempatan dan persona yang unik. Kelima, Ajeng Kamarati. Selanjutnya, kita punya sosok presenter dan content creator multitalenta Ajeng Kamarati. Dikenal luas karena kemampuannya dalam 5 bahasa asing, yakni bahasa Indonesia, Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia. Ajeng benar-benar polyglot sejati. Awalnya Ajeng belajar bahasa asing sejak SMA. Ia mengambil jurusan bahasa, termasuk belajar bahasa Jerman hingga 20 jam per minggu selama 1 tahun. Namun karena biaya yang tinggi, ia beralih dan mendapatkan dukungan untuk mempelajari bahasa Prancis, hingga akhirnya melanjutkan studi sastra Prancis di Universitas Sorbonne, Paris. Hal ini tak hanya membekali dirinya secara akademis, tapi juga membuka peluang karier internasional. Misalnya, Ajeng dipercaya menjadi MC di acara kenegaraan untuk Presiden Prancis, Emmanuel Macron, dan istrinya, Brigitte Macron, di Istana Negara, hingga mendapat momen hangat pipinya dicium oleh sang ibu negara Prancis. Sebagai lulusan Fakultas Hukum UI dan Sastra Prancis di Sorbonne, Ajeng juga dikenal sebagai content creator yang aktif mengedukasi tentang bahasa asing dan isu sosial di platform media sosialnya.
Ia bahkan mengatakan bahwa semua talenta jika diasah akan menjadi pintu rezeki. Ini jelas menambah inspirasi ke hadapan kita semua. Jadi bukan cuma soal fasih ajeng, membawa bahasa sebagai sarana pendidikan, diplomasi, dan pemberdayaan diri. Keren banget ya! Keenam, Agnes Mo. Selanjutnya adalah ikon polyglot yang juga mendunia. Agnes Mo, artis yang memulai karir sejak kecil ini, dikenal bukan hanya sebagai penyanyi dan performer internasional, tapi juga fasih dalam 4 bahasa. Bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, dan Spanyol. Kategori multibahasa Agnes hampir tidak bisa dilepaskan dari kiprahnya di industri hiburan global. Contohnya, pada tahun 2006 ia tampil dalam drama Taiwan, berbicara dalam bahasa Mandarin. Bahkan, saat tampil di karpet merah American Music Awards 2020, Agnes membawakan lagu Endon Estas dalam 3 bahasa sekaligus, Spanyol, Indonesia, dan Inggris. Strateginya, Agnes memang sadar bahwa penguasaan bahasa asing adalah senjata utama untuk menembus pasar global. Ia seringkali menyisipkan bahasa Mandarin dan Spanyol dalam penampilannya, menunjukkan betapa fleksibelnya dia dalam berkomunikasi lintas budaya. Selain bakatnya di panggung, Agnes juga memiliki dedikasi kuat. Ia pernah dinobatkan sebagai Asia Anti-Drug Ambassador dan aktivis anti perdagangan manusia AMTV Exit. Belakangan, ia menjadi artis Indonesia pertama yang memiliki patung lilin di Madame Tussauds baik di Singapura maupun Hong Kong, dan banyak penghargaan lainnya. Hal ini semakin membuktikan bahwa kemampuan multibahasa mendukung citra dan karirnya yang mendunia. Ketujuh, Maudy Ayunda. Pertama, kita bahas sosok inspiratif, Maudy Ayunda. Dia bukan hanya aktris dan penyanyi berbakat, tetapi juga polyglot. Menurut sumber, Maudy menguasai 4 hingga 5 bahasa. Bahasa Indonesia, Inggris, Mandarin, Spanyol, bahkan Javanese. Kemampuan bahasa ini tumbuh dari latar pendidikan globalnya sekolah di British School Jakarta. Kemudian menempuh gelar pertama di University of Oxford magna cum laude, dan melanjutkan pendidikan ke Stanford University untuk gelar MA dan MBA. Di antaranya menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar utama. Tak cuma jago bahasa, Maudy juga produktif dalam dunia literasi. Ia menulis buku anak bilingual seperti Kina Story dan buku self-development Dear Tomorrow yang bestseller. Lebih dari itu, Maudy adalah sosok aktivis yang serius. Ia ditunjuk sebagai spokesperson anti-modern slavery, perbudakan modern pada 2017, serta menjadi juru bicara presidensi G20 Indonesia. Ringkasnya, Maudy menunjukkan bahwa memiliki banyak bahasa bukan sekadar kemampuan linguistik, tapi juga kunci membentuk karir, tulisan, dan advokasi global. Kedelapan, Cinta Laura. Selanjutnya, Cinta Laura artis berdarah campuran Jerman-Indonesia. Lingkungannya multikultural, lahir di Jerman, berpindah antar negara, sekolah di Jakarta International School, hingga studi di Columbia University di AS. Akibat latar itu, Cinta fasih minimal 4 hingga 5 bahasa, Indonesia, Jerman, Inggris, Spanyol, dan Prancis. Dia juga sering code switching lancar dapat dilihat dalam wawancara dan penampilannya. Tidak hanya itu, sejak kecil ia sukses sebagai aktris dan model. Karirnya meledak sejak usia remaja. Ia juga aktif sebagai duta anti kekerasan terhadap perempuan dan anak atas penunjukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI. Artinya, Cinta Laura adalah contoh nyata bahwa memiliki banyak bahasa dan identitas budaya dapat menjadi kekuatan dalam karier dan kampanye sosial. Kesembilan, Velovesia. Terakhir, ada Velovesia, aktris yang dikenal lewat sinetron Olivi. Di balik karirnya, ia juga polyglot menguasai 4 hingga 5 bahasa, Indonesia, Inggris, Prancis, Jepang, dan bahasa isyarat. Velov sempat menempuh studi di luar negeri yang menjelaskan kemampuan bahasa Inggris dan Prancisnya. Ia juga belajar bahasa Jepang. Tetapi poin yang paling menginspirasi adalah kemampuan bahasa isyarat yang ia pelajari demi memahami dan menghargai komunitas tunarungu. Ini bukan sekadar klaim. Velov menunjukkan bahwa polyglot bisa mencakup bahasa universal
tautan budaya, dan juga bahasa inklusif seperti isyarat. Nah, itu dia deretan artis Indonesia yang bukan hanya berbakat di dunia hiburan, tapi juga ahli dalam berbagai bahasa asing. Ada yang menguasai 4, 5, bahkan sampai 6 bahasa sekaligus, dari Raline Shah, Nirina Zubir, Mendiang Pak Raden, Julie Perez, Ajeng Kamarati, hingga Agnes Mo. Semua membuktikan bahwa kemampuan bahasa adalah investasi besar untuk masa depan. Coba deh bayangkan, kalau kamu bisa bicara dalam beberapa bahasa, bukan cuma menambah keren, tapi juga membuka pintu kesempatan. Bisa kuliah ke luar negeri, dapat pekerjaan internasional, bahkan sekadar bikin pertemanan lintas negara jadi lebih mudah. Artis-artis tadi memberi bukti nyata bahwa bahasa adalah kunci untuk menjangkau dunia yang lebih luas. Nah, sekarang giliran kamu. Kalau kamu sedang belajar bahasa, tulis di kolom komentar ya. Bahasa apa yang lagi kamu pelajari? Dan apa sih tantangan terbesarnya? Siapa tahu ceritamu bisa jadi inspirasi juga untuk penonton lain. Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe. Tekan juga like biar kami makin semangat bikin konten inspiratif buat kamu. Dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video-video keren berikutnya. Wah iya, share video ini ke teman-temanmu yang lagi belajar bahasa, supaya mereka juga bisa termotivasi dari cerita artis-artis Indonesia ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Stay motivated and keep learning. Bye!